Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun bergegas pergi ke hutan untuk mencari tempat Doomsday Flame lahir. Di sana, kelompok Ye Xingyun bertemu dengan Gu Hun dari keluarga Gu. Dia bersama dengan pengawalnya, Zhu Yitian. Di saat mereka mengobrol, Doomsday Flame lahir. Mereka semua masuk ke dalam gua dan menemukan Doomsday Flame. Semua orang berkeinginan untuk menyerap api tersebut, akan tetapi tidak ada yang berhasil. Gu Hun yang datang dengan membawa gulungan penahan api, dia juga tidak berhasil. Pada akhirnya, Ye Xingyun menebas Doomsday Flame menjadi dua bagian. Dia berhasil menyerap setengahnya. Ketika akan menyerap setengahnya lagi, Zhu Yitian menyerang Ye Xingyun. Itu menyebabkan Doomsday Flame berhasil melarikan diri. Ye Xingyun berusaha menyempurnakan setengah kekuatan Doomsday Flame yang sudah berhasil dia serap. Sedangkan Zhu Yitian bertarung dengan King Ging. Kekuatan Ye Xingyun yang sudah menyerap setengah dari Doomsday Flame kini meluap-luap. Melihat hal itu, Gu Hun tidak terima. Dia mencoba menyerang Ye Xingyun, akan tetapi kekuatan seorang alkemis tidak sekuat ahli bela diri, yang membuat Gu Hun ditangkap oleh Ye Xingyun. Zhu Yitian, pengawal Gu Hun, yang melihat itu terus mengancam Ye Xingyun. Akan tetapi, setiap kali mengancam, Ye Xingyun akan menyiksa Gu Hun. Itu membuat Gu Hun menderita. Gu Hun menyuruh Zhu Yitian agar menutup mulutnya. Ye Xingyun menatap Zhu Yitian dan berkata, "Apa kau punya hal untuk dikatakan lagi?" Di bawah, Gu Hun masih merintih kesakitan. Gu Hun kembali berteriak, menyuruh Zhu Yitian menutup mulutnya. Zhu Yitian sangat marah, akan tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Setiap kali dia berbicara, maka Gu Hun akan semakin menderita. Pada akhirnya, Ye Xingyun melempar Gu Hun sambil berkata, "Bagaimana dengan ini?" Gu Hun terbang menabrak dinding gua. Itu membuat Zhu Yitian terkejut. Dia tidak menyangka kalau Ye Xingyun berani melakukan hal seperti itu. Gu Hun masih terkapar lemas memeluk dinding batu. Zhu Yitian yang melihat itu sangat mengkhawatirkan Gu Hun. Dia menjadi marah. Karena Gu Hun sudah tidak berada di tangan Ye Xingyun lagi, Zhu Yitian akhirnya melampiaskan kemarahannya. Dia berteriak, "Bajingan kecil, kau cari mati." Di belakang, Gu Hun sudah berdiri. Dia berkata ke Zhu Yitian dan memerintahkan, "Ayo kita bergegas pergi dan jangan membuat masalah lagi." Zhu Yitian merasa tidak puas. Dia berkata, "Aku tidak akan pergi. Akan kubunuh bajingan ini." Sebuah gulungan dilemparkan oleh Gu Hun. Gulungan itu melayang di depan Gu Hun. Sesaat sebuah portal ruang muncul di depan Gu Hun. Sebelum pergi, dia memandang Ye Xingyun, kemudian berkata, "Nak, kebencian hari ini, orang tua ini akan selalu mengingatnya di dalam hati. Aku akan menghancurkanmu di masa depan." Ye Xingyun menjawab perkataan Gu Hun, "Kau orang besar, namun kau memiliki sesuatu yang bahkan tidak kau jalankan." Di sisi lain, Zhu Yitian berteriak. Dia sangat marah. Rantai raksasa dikeluarkan dari tubuhnya dan menjalar di sekeliling tubuhnya. Dia berkata, "Mengapa aku harus lari menghadapi sampah yang berada di ranah kekerasan tingkat 3? Ye Xingyun yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia bergegas maju dan menyerang. Ye Xingyun berkata, "Apa kau bilang?" Pukulan Ye Xingyun mendarat di dada Zhu Yitian. Pukulan itu dapat menghancurkan rantai yang dikeluarkan oleh Zhu Yitian. Itu membuat Zhu Yitian terkejut. Dalam hati dia bergumam, "Mengapa kekuatan ranah kekerasan tingkat ketiga begitu kuat? Sepertinya aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku." Zhu Yitian menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan jiwa bela diri. Sebuah raksasa batu muncul di belakangnya. Dia bergerak maju dan menyerang Ye Xingyun sambil berteriak, "Aku akan membunuhmu, dasar bajingan!" Di lain sisi, mata Ye Xingyun tampak berbeda. Saat ini mata Ye Xingyun mengeluarkan kobaran api. Dia menatap Zhu Yitian. Hal itu membuat Zhu Yitian sangat ketakutan. Tatapan Ye Xingyun sangat menakutkan. Sebuah api merah gelap keluar dari tangan Ye Xingyun. Api itu sangat kuat. Seketika, api tersebut membakar Zhu Yitian. Dia hanya bisa meraung kesakitan. Ye Xingyun bergegas pergi. Dia mendekat ke Gulau dan King Ging yang masih terkejut. Terlihat Zhu Yitian terbakar. Ye Xingyun berkata, "Tidak perlu dikhawatirkan. Zhu Yitian ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa." Di lain sisi, Zhu Yitian berteriak kesakitan. Dia merasa kalau api tersebut akan membakarnya sampai mati. Ye Xingyun kembali berkata ke Gulau, "Ayo pergi. Bukankah kau masih harus menghubungkan dengan spiritualmu? Meski tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sekarang aku hanya bisa mendapatkan setengah dari Doomsday Flame. Transaksi di antara kita masih tetap berjalan. Tapi bagaimana caranya?" Ye Xingyun bergumam, "Tak kusangka, hanya dengan setengah dari Doomsday Flame dapat memberikan perubahan pada api 10 iblis."
Gulao yang berada di samping terlihat senang. Dia berkata, "Benarkah?" Ji Xingyun kembali berkata, "Tentu. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Tapi apakah kau yakin ingin melakukannya sekarang?" Gulao menjawab, "Tentu saja." Di lain sisi, Zhu Yitian sudah terbakar. Dia mati dengan tubuh hangus. Berpindah ke suatu tempat, Gulao berkata, "King Ying, kau berjagalah di sini dengan baik, dan jangan biarkan ada gangguan datang." King Ying menjawab, "Baik." Gulao memberikan lengan roh ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Aku tidak tahu metode apa yang akan digunakan Tuan Muda untuk menyambungkan dengan spiritualku." Ye Xingyun menjawab, "Kau tidak perlu mengetahui itu. Yang terpenting sekarang, kau tidak akan cacat lagi." Ye Xingyun membuka kotak kayu dan mengeluarkan lengan spiritual. Dia menggunakan sebuah metode untuk menghubungkan lengan tersebut. Lengan spiritual itu mulai diselimuti oleh api kiamat milik Ye Xingyun. Melihat metode Ye Xingyun membuat Gulao sangat terkejut. Sepertinya, dia sedikit mengetahui tentang metode yang digunakan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun membuat sebuah pola. Setelah selesai, Ye Xingyun berteriak, "Mengentalkan!" Lengan spiritual terbang ke arah Gulao. Lengan itu diselimuti oleh api kiamat. Gulao melihat itu hanya terdiam. Mereka sudah berada pada titik terpenting. Ye Xingyun melanjutkan metodenya. Dia berteriak, "Menyatu!" Lengan spiritual itu menempel pada bagian tubuh Gulao yang patah. Penyatuan itu didukung oleh api kiamat milik Ye Xingyun. Proses penyatuan berlangsung. Gulao menahan rasa sakit akibat penyatuan daging, kulit, dan pembuluh darah dalam lengan barunya. Pada akhirnya, proses penyatuan selesai. Wajah Gulao sangat bahagia. Dia berkata, "Guru karakter mantra." "Tuan Ye, kau adalah seorang kaligrafi." Ye Xingyun menjawab, "Apa kau tahu tentang kaligrafi?" Gulao, dalam suasana bahagia, dia berkata, "Ahli kaligrafi adalah profesi yang legendaris, dan setiap kata yang tertulis mengandung pemahaman akan makna dan penghinaan tahu. Aku selalu berpikir, kalau catatan di buku-buku kuno hanyalah sebuah mitos, tapi aku tidak menyangka hal itu benar." Ye Xingyun menepuk bahu Gulao. Dia berkata, "Karena kau adalah seorang ahli alkimia, jadi fokus saja pada alkimia. Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun kemampuan manusia terbatas." Gulao sependapat. Dia berkata, "Kau benar, Tuan Ye." "Tuan Ye, aku tidak tahu bagaimana caranya aku membalas kebaikanmu ini." Ye Xingyun berkata, "Gulao, kau tidak perlu sopan. Kau dan aku, masing-masing dari kita telah mengambil apa yang kita butuhkan." Gulao menjawab, "Bantuanmu ini sangat berarti untukku. Kau bisa meminta bantuanku di masa depan. Jika kau mau pergi ke rumah kuno Benteng Bahuang, aku pasti akan menyambutmu dengan senang hati." Ye Xingyun menjawab, "Baiklah kalau begitu." Berpindah ke sebuah tempat. Terlihat cuaca saat ini sangat cerah. Seseorang berkata, "Persetan dengan dia." Terdapat banyak orang yang sangat bersemangat. Mereka bersorak-sorak sambil berkata, "Cepat singkirkan dia." Pada keluarga Ye Wuhai, dia sedang duduk di sebuah kursi dan menonton sesuatu. Dia berkata, "Ye Hua, cepat menyerah." Di lain sisi, terlihat Haidadu tersenyum gembira. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Terlihat seorang gadis. Ini adalah gadis yang diselamatkan oleh Ye Xingyun di hutan kiamat. Diperkenalkan namanya adalah Shiki. Sebelumnya, gadis ini diserang oleh serigala hitam malam. Gadis ini berkata, "Ayah." Orang yang di depan gadis itu bernama Jin Kingman. Dia adalah penguasa kota yang berada di Lanah Yin Point. Gadis Shiki ini adalah anak penguasa kota. Penguasa kota berkata ke Shiki, "Kita hanya menonton. Permasalahan antara pelayan Peng dengan keluarga Ye juga belum selesai." Terlihat Haiming sedang menatap seseorang di depannya. Orang di depannya ini sudah tidak berdaya. Dia terjatuh ke lantai. Orang yang tidak berdaya ini adalah Ye Hua. Dia mengatakan kalau dia menyerah. Haiming menguatkan genggaman pedangnya. Seketika, dia menebas Ye Hua yang sudah menyerah. Wajah Haiming sangat menyeramkan. Dia sangat membenci keluarga Ye dan ingin melampiaskan semua amarahnya. Lengan Ye Hua pun terputus karena tebasan yang dilakukan oleh Haiming. Dia sangat kesakitan. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Haiming melakukan hal tersebut, padahal dia sudah menyerah. Tidak selesai dengan menebas lengan Ye Hua. Haiming juga menendang Ye Hua sambil berkata, "Hah? Apa kau bilang? Maaf, aku tidak bisa mendengarmu." Melihat hal itu, para penonton yang ada di sana sangat bersemangat. Mereka berteriak histeris. Beberapa dari mereka mengobrol. Mereka mendengar juara dari turnamen kiamat ini akan mendapat undangan masuk ke Akademi Bintang. Akademi Bintang juga mengirim orang secara khusus. Orang tersebut adalah putri penguasa kota yang bernama Shiki.
Juri dalam pertandingan mengumumkan, di babak ini, keluarga Hai menang. Pada keluarga Y yang berada di belakang wasit, dia berkata, "Wasit Wang, anak ini melanggar aturan. Ye Hua sudah menyerah, namun Haiming masih tetap menyerangnya." Wasit menoleh ke belakang, dia berkata, "Melanggar aturan? Aku belum mendengar pemuda dari keluarga Y mengatakan kalau dia menyerah." Kemudian sang wasit tidak mempedulikan pada keluarga Y. Dia berbalik dan berkata kepada Haiming, "Nak, ini kemenanganmu. Kita bisa bersiap-siap untuk pertandingan selanjutnya." Haiming menjawab, "Baik, terima kasih wasit Wang." Pada keluarga Y sangat kesal. Kemungkinan sang wasit bekerja sama dengan keluarga Hai. Tiba-tiba, tekanan kekuatan yang sangat kuat diarahkan ke Haiming. Hal itu membuat Haiming sangat terkejut. Dia menoleh. Tekanan tersebut berasal dari Yeking yang berada di belakang wasit. Yeking berkata, "Wasit Wang, jika ada yang melanggar aturan, maka Anda harus mendiskualifikasinya. Tapi kenapa Anda malah memihak seperti ini?" Wasit Wang menoleh ke belakang. Dia berkata, "Yeking, aturan sudah lama mati, tapi orang-orang masih hidup. Itu hanya buang-buang waktu. Jika kau sudah kalah, kau harus menerimanya." Yeking menjadi emosi. Dia berteriak, "Apa katamu?" Wasit Wang berbalik. Dia juga mengeluarkan kekuatan untuk memberikan tekanan. Sambil dia berkata, "Kenapa? Apakah kau memiliki masalah? Atau kau tidak puas? Jika kau tidak menerimanya, kirim seseorang untuk melawan Haiming." Sejak zaman dulu, semuanya ditentukan di atas arena. Wasit Wang tersenyum. Dia melirik ke arah Haiming dan berkata, "Haiming, keluarga Ye tidak puas. Apakah kau bersedia menerima tantangan dari murid-murid keluarga Ye lainnya?" Haiming berkata, "Haha, saat aku berdiri di sini, siapa yang berani datang, maka aku akan bertarung dengannya." Di jalan dekat dengan arena, orang-orang sangat heboh. Mereka berteriak, "Pergilah ke arena. Ku dengar ada tuntunan yang menarik." Tampaknya keluarga Hai telah menghancurkan beberapa murid keluarga Y. Kelihatannya wasit berpihak kepada keluarga Hai. Jadi, ayo kita melihatnya. Ye Xingyun yang berada di sana juga mendengar teriakan itu. Dia berkata, "Ini kompetisi pertarungan kotak kiamat." Terlihat seseorang terpental dan menabrak sebuah dinding, hingga dinding itu retak. Itu adalah perbuatan Haiming. Dia berteriak, "Haha, hanya sampah. Siapa lagi yang berani bertarung denganku?" Haiming melirik ke arah lain. Dia berkata, "Penatua keluarga Ye, di mana Ye Xingyun? Bukankah kau bilang ingin membunuhku? Apakah itu cuma gertakan?" Pada keluarga Ye ingin berkata, akan tetapi dia disela oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun sudah berada di tempat tersebut. Dia berkata, "Aku di sini, dasar sampah." Mendengar penghinaan yang dilemparkan oleh Ye Xingyun, orang-orang di sana cukup terkejut. Penatua Ye Jia juga terkejut melihat Ye Xingyun yang tiba-tiba sudah ada di sana. Haiming mendekat ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Haha, kau datang hanya untuk mati. Karena kau sudah berada di sini, jangan kabur. Pergilah ke neraka." Haiming maju menyerang. Dia mengeluarkan pedang untuk melawan Ye Xingyun. Ye Xingyun tersenyum. Dia berkata, "Dasar bodoh." Dengan cepat, sebuah tebasan dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Tebasan itu sangat kuat dan langsung mengenai lengan kanan Haiming. Ayah Haiming, Haidadu, dia terkejut melihat Haiming ditebas oleh Ye Xingyun. Haidadu berteriak, "Berhenti! Kau dasar bajingan! Kau berani menyentuh anakku lagi!" Wajah Haiming memucat, darahnya keluar dari mulut. Dia berpikir kalau hal yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Saat Haiming terkejut, Ye Xingyun menggunakan klon untuk menyerang Haiming. Dia kembali menebas Haiming hingga dia terpental. Haidadu bergegas maju untuk menyelamatkan anaknya. Dia sangat khawatir dan berusaha menghentikan Ye Xingyun dengan teriakan. Wasit Wang menghentikan Haidadu yang bergegas ke atas arena. Dia berkata ke Ye Xingyun, "Kau siapa? Kau berani menyerang murid Akademi Bintang. Bahkan kau tidak memberiku dan Akademi Bintang wajah." Ye Xingyun menoleh. Dia berkata, "Tampaknya wasit Wang dan partai keluarga Hai tidak puas. Jika begitu, bagaimana kalau keluarga Hai secara acak mengirim murid-muridnya untuk bertarung denganku? Jika kalah, maka aku akan meminta maaf. Atau kalian bisa maju menyerang bersama untuk mempercepat hal ini." Mendengar perkataan Ye Xingyun, Haidadu berteriak, "Akan kubunuh kau!" Dia bergerak maju menyerang Ye Xingyun. Haidadu semakin mendekati Ye Xingyun. Dia akan melancarkan serangannya. "Pergilah ke neraka!" Ye Xingyun yang mendengar, dia menjawab, "Apa kau ingin menggertak orang yang lebih lemah darimu?" Sebuah cakar besar muncul. Cakar itu sangat kuat dan menerkam ke arah Haidadu. Merasakan kekuatan yang begitu kuat, Haidadu benar-benar terkejut. Dia bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa anak ini tiba-tiba lebih kuat?" Haidadu bergerak mundur menghindari serangan tersebut.
Haidadu tidak menyangka kalau dia akan merasa ketakutan dengan serangan tersebut. Padahal dia berada di ranah transformasi. Orang-orang yang melihat itu, mereka berkata, kenapa Patriark Hai tidak bisa mengalahkan Ye Xingyun? Apa mungkin karena Patriark Hai belum mengeluarkan jiwa bela dirinya? Tapi tidak ada yang tahu seperti apa jiwa bela diri Patriark Hai. Setelah mendengar perkataan orang-orang yang menonton, Haidadu berteriak, aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Dalam hati, dia bergumam, aku benar-benar harus mengeluarkan jiwa bela diriku. Melihat ayahnya sangat marah, Haiming berteriak, ayah, jangan mengeluarkan jiwa bela dirimu, bahkan jika kau terbunuh. Haidadu tidak menghiraukan perkataan anaknya. Dia mengeluarkan jiwa bela diri. Ternyata, jiwa bela diri Haidadu adalah monster babi. Haidadu berteriak, aku sudah tidak tahan dengan anak ini. Nak, kau akan menyesal. Para penonton cukup terkejut melihat jiwa bela diri Patriark Hai. Ternyata, itu adalah babi. Mereka baru pertama kali melihat jiwa bela diri seperti itu. Mereka berpikir, mungkin jiwa bela diri ini lebih kuat daripada biasanya. Ye Xingyun yang melihat jiwa bela diri itu berkata, kalian yang memaksaku untuk membunuh babi ini. Sebuah serangan yang kuat diluncurkan ke arah jiwa bela diri Haidadu. Itu membuat Haidadu terpental. Penguasa kota yang melihat kekuatan Ye Xingyun, dia berkata ke putrinya, apakah anak ini yang kau bicarakan? Shiki menjawab, ya. Dia sangat berbakat, bahkan jika dia dibandingkan dengan murid-murid di Akademi Bintang, dia masih luar biasa. Ayah, jangan salahkan keluarga Ye. Lagi pula, keluarga Ye tidak sampai membunuhnya. Penguasa kota berkata, bukankah kau tidak menyukainya? Shiki menjawab, ya, bagaimana mungkin aku menyukainya? Bukankah kontes Raja Pendatang didukung oleh Akademi? Aku pikir dia memiliki bakat yang bagus. Penguasa kota menjawab, oh, aku hampir saja lupa tentang hal itu. Kembali ke arena. Haiming melihat ayahnya dikalahkan. Dia berteriak, ayah, kan sudah aku bilang kalau jiwa bela dirimu membuatku malu. Wasit Mang melihat ke Haidadu. Dia berkata, pertandingan yang sangat bagus. Ini seperti penyembelihan babi. Haiming pun menjadi kesal karena perkataan wasit Wang. Dia berteriak, apa maksudmu wasit? Sebenarnya kau berada di pihak siapa? Wasit Wang menunjuk ke Ye Xingyun. Dia berteriak, Ye Xingyun, apakah kau tidak menghormatiku sebagai seorang wasit? Di usiamu yang masih muda, kau sangat kejam. Bagaimana jadinya jika kau sudah dewasa? Kau akan terjerumus ke jalan iblis. Ye Xingyun berteriak, wasit sialan, keluarga Yeku hampir dibunuh. Lalu kenapa kau hanya diam saja? Aku tahu kalau kau bersekongkol dengan keluarga Hai. Mungkin orang lain akan menerimanya, tapi tidak denganku. Wasit yang amarahnya sudah terpancing, dia maju menyerang sambil berkata, omong kosong, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Melihat wasit Wang maju, Ye King tidak tinggal diam. Dia juga bergerak maju untuk menghentikan wasit Wang. Ye King berteriak, dasar wasit sialan, apa menurutmu di keluarga Ye tidak memiliki siapa-siapa? Penguasa kota yang melihat suasana menjadi kacau, dia berteriak, semuanya hentikan. Wasit Wang dan Ye King yang mendengar itu langsung menghentikan pertarungan. Mereka berdua langsung menghadap ke penguasa kota. Penguasa kota melirik ke arah lain. Dia berkata, hai nak, apakah kau yang telah membunuh Tuan Peng? Dengan santai, Ye Xingyun menjawab, tidak, tapi aku sangat menyesal karena bukan aku yang membunuhnya. Bagaimana? Apakah Anda juga ingin membalas dendam? Biarkan semua orang mengetahui kebusukan pemerintahan Anda. Mendengar perkataan Ye Xingyun yang sangat berani, orang-orang yang menonton berkata, menarik, anak ini berbicara lancang kepada penguasa kota. Bahkan patriark keluarga Ye saja tidak seberani anak ini. Ye King yang tidak seberani Ye Xingyun, dia mengingatkan Ye Xingyun agar perkataannya lebih sopan. Di lain sisi, wasit Wang berkata, hai nak, aku mengakui keberanianmu. Penguasa kota yang mendengar teriakan Ye Xingyun, dia bergumam, anak muda ini penyelamat putriku. Di usianya yang masih muda, dia memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu. Masa depannya pasti tak terbatas. Selain itu, dia juga juara kompetisi. Akademi pasti sepenuhnya akan mendukung anak ini. Penguasa kota tertawa. Dia berkata, bagaimana bisa aku menjadi orang seperti itu? Ini semua memang salah Tuan Peng. Lalu, kenapa aku harus menyalahkan Tuan Muda Ye? Ye Xingyun yang mendengar itu langsung berbalik, sambil dia berkata, kalau begitu, keluarga Yeku akan pulang terlebih dahulu. Putri Shiki yang melihat Ye Xingyun akan pergi, dia berteriak, tunggu Ye Xingyun. Di belakangnya, amarah penguasa kota meluap-luap, tapi dia berusaha menahannya. Putri Shiki kembali berkata, apakah Tuan Muda Ye tertarik?
untuk masuk ke Akademi Bintang. Ye Xinggyun tidak melihat sang putri. Dia berjalan pergi sambil menjawab, "Aku tidak tertarik." Sang putri berkata, "Tunggu, jangan pergi dulu. Tolong dengarkan aku dulu." Ye Xinggyun akhirnya menoleh. Dia berkata, "Berhenti menggangguku. Kalau aku bilang tidak, itu berarti tidak." Mendengar penolakan yang dilakukan Ye Xinggyun, sang putri menjadi malu. Orang-orang yang menonton kembali berkata, "Nona Xian sudah lulus, tapi anak muda ini tidak menghormatinya. Jadi Shiki juga dipanggil Xian." Orang-orang yang menonton merasa kalau Ye Xinggyun terlalu sombong. Shiki kembali berteriak, "Tidak, jangan pergi. Kamu jangan pergi." Penguasa kota mencoba menenangkan putrinya. Dia berkata, "Putriku yang baik, sudahlah. Biarkan saja dia pergi." Shiki berkata ke ayahnya, "Ayah, apakah aku begitu buruk? Aku merasa kalau dia melihatku seolah-olah aku menjijikan." Penguasa kota menjawab, "Anak itu berani memperlakukan putriku dengan buruk. Putriku, apakah kau ingin ayah membunuh anak ini?" Putri Shiki berteriak, "Jangan." Penguasa kota bertanya, "Apakah kau membenci anak itu?" Shiki menjawab, "Aku tidak membencinya.